jika ada dirjen spesial, dirjen pajak tidak seirama dengan Presiden Prabowo, maka lebih baik mundur. Maksudnya, ya jangan menjadi dirjen, tetapi tahu diri, bisa digantikan oleh orang lain yang bisa seia sekata dengan Pak Presiden Prabowo. Itu kata Ketua Komisi 11 DPR RI. Bagaimana menurut kalian, apakah ini gertakan yang benar sehingga semuanya harus sama dengan keputusan Pak Presiden, atau ini sebuah solusi karena kemarin belum ada kejelasan? Memang Pak Presiden menyampaikan, tetapi bahasanya Pak Dirjen belum bisa diterjemahkan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Seia sekata, sejalan bersama antara presiden dengan eksekutif itu penting. Apalagi disindir keras oleh legislatif. Ini hubungannya dengan pajak 12%, 11% yang sempat geger di dunia perpajakan di Indonesia karena Menteri Keuangan awalnya memang sudah menyampaikan pada tahun 2025 akan terjadi kenaikan pajak sebatas sampai 12%. Tetapi hal itu mengundang banyak protes dari masyarakat, NGO, masyarakat atau kelompok yang lain, partai politik, mahasiswa, banyak yang melakukan protes. Sehingga Pak Presiden membuat sebuah kebijakan bahwa hanya barang mewah yang sampai 12% per 1 Januari. Tetapi hal itu tidak diterjemahkan yang sama oleh Dirjen Pajak. Sehingga Ketua Komisi 11 yang seharusnya bukan marah kepada Dirjen Pajak, tetapi marah kepada Pak Prabowo, tapi ini marahnya kepada Dirjen Pajak. Sebenarnya bagaimana yang seharusnya dilakukan, dan apakah ini kesalahan betul pada pelaksana lapangan, dan bagaimana solusinya? Ayo kita baca di sebuah media dan kemudian kita kupas. Ketua Komisi 11 DPR, jika Dirjen Pajak tak seirama Prabowo, sebaiknya mundur. Ini sebuah kritik keras, tamparan keras terhadap Dirjen Pajak yang seharusnya ya dia melaksanakan semua perintah yang dibuat oleh pemimpin di negeri ini, eksekutif di negeri ini, Presiden. Jakarta Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2024 menyatakan penerapan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Barang dan jasa mewah, ingat. Namun Ketua Komisi 11 DPR, Muhammad Misbahun, menemukan hal yang berbeda dalam penerapan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Kutipannya gini, anehnya perintah yang sudah jelas tersebut tidak bisa diterjemahkan dengan jelas oleh para birokrat di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga membingungkan dan menimbulkan kerancauan dalam penerapannya karena menggunakan dasar pengenaan dengan nilai dan 11/12, di mana ada penafsiran tunggal seakan UU HPP tidak bisa menerapkan tarif PPN dengan multi tarif. Jadi menerjemahkan yang lain. Menurut Misbahun jelas bahwa UU HPP pasal 7 tidak ada larangan soal multi tarif PPN, sehingga tidak ada larangan soal penerapan tarif PPN 11% dan PPN 12%.
Diterapkan bersamaan sekaligus tarif PPN 11%, untuk yang tidak naik tarif PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah. Tetapi ketika PMK 131 membuat dasar perhitungan yang membingungkan, nah ini, sementara Kementerian Keuangan dengan PMK nomor 131 tahun 2024 menyatakan bahwa atas barang jasa yang bukan dalam kategori barang mewah dikenakan PPN dengan tarif 12% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, di mana dasar pengenaan pajak adalah nilai lain. Dalam hal ini 11-12 dan harga jual, penggantian atau nilai impor. Ini yang membuat problem. Sedangkan untuk masa transisi pada 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025, pengenaan PPN barang mewah di tarif 12% dengan DPP yang sama dengan barang atau jasa bukan barang mewah. Ini problemnya, ada masa transisi yang selanjutnya Misbahun marah-marah. Misbahun mengatakan persiapan dan pembuatan keputusan yang sangat mepet dengan pelaksanaan perubahan tarif PPN tidak memberikan waktu kepada pengusaha untuk mempersiapkan perubahan di dalam sistemnya. Walaupun pada akhirnya PPN terutang dapat dihitung ulang menggunakan mekanisme seperti SPT masa PPN, tetapi membuat masyarakat harus berbayar lebih dari yang seharusnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Inilah yang menjadi problem ketidaknyambungan antara Presiden sama Dirjen Pajak. Menerjemahkan apa yang disampaikan Presiden, kemudian peraturan teknis berbeda. Yang selanjutnya menjadi pertanyaan, benarkah yang dilakukan oleh Ketua Komisi 11 dan bagaimana seharusnya dan bagaimana solusinya? Kalau menurut saya, Ketua Komisi 11 itu tidak salah ketika dia marah menegur secara keras. Ini bukan karena dia mencari muka terhadap Pak Prabowo, tetapi ingin bagaimana Dirjen Pajak, eksekutif di bawah Presiden, itu bisa menerjemahkan terhadap apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Karena kalau tidak, maka yang terjadi yang berbeda seperti ini. Yang seharusnya per 1 Januari 2025 itu sebetulnya hanya barang dan jasa mewah yang 12%, lainnya tidak. Hal ini ketika regulasinya secara teknis berbeda, maka para pengusaha yang kelimpungan. Jadi akhirnya harus membayar 12%. Ini yang kemarahannya. Yang perlu ada seirama, sehingga ada kata lebih baik mundur. Mungkin ada yang mengatakan, loh itu kan masa transisi Pak. 1 Januari sampai 31 Januari itu adalah masa transisi. Pak Presiden tidak pernah menyampaikan masa transisi. Tetapi ketika hubungannya pajak itu hubungannya adalah ya ganti tahun, itu yang menjadi problem. Maka disinilah kemarahannya. Tidak perlu menerjemahkan yang lain. Dalam bahasanya Komisi 2 seperti itu. Sehingga mereka perlu jeli, tetapi perlu cekatan. Supaya investasi yang ada di negeri ini itu bisa berjalan. Dan tidak terbayang-bayang dengan suasana yang menakutkan karena tingginya pajak. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusinya? Solusinya memang supaya tidak mundur, ya harus sejalan. Ini demi supaya tidak ada terjemahan yang berbeda antara Presiden sama pelaksana di lapangan pajak. Legislatif, meskipun di sini ada Kim Plus, intinya bahwa Komisi 11 dan Pak Prabowo, maksudnya ketua komisinya adalah menjadi bagian dari satu tim, tetapi kan maksudnya Kim itu tapi kan ini posisinya sebagai legislatif. Mereka memperjuangkan aspirasi rakyat, yang mana rakyat dalam posisi ini adalah
yang wajib pajak itu berharap tidak sampai 12%. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Dalam posisi ini memang ya Dirjen Pajak harus diberi pembelajaran supaya tidak salah menerjemahkan dan melaksanakan apa yang diputuskan oleh Pak Presiden. Karena kalau takut, maka efeknya rakyat akan terbebani pajak, tapi kalau salah mengambil sebuah keputusan, maka dia akan mendapatkan punishment yang negatif. Tapi hal ini sebenarnya tidak salah, karena memang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Ya, hati-hati itu perlu, penting. Tapi merugikan rakyat itu lebih membahayakan. Semoga bermanfaat. Semoga ini tidak terulang di departemen lain atau di kementerian lain. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.